Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah kita semua pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan waktu ya untuk bertemu di dalam acara LSC Live Learning Club. Saya lihat ada beberapa peserta yang baru hadir di LLC ini. Saya perkenalkan apa LLC itu. Bapak Ibu sekalian, Live Learning Club ini merupakan sarana yang akan membentuk kelompok pembelajar agar mereka dapat membangun kualitas diri dengan lebih baik, tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat, sukses, dan bahagia dalam ukuran dimensi dunia maupun akhirat. Amin. Semangat membentuk kelompok ini berdasarkan keinginan mengajak para pembelajar sebanyak-banyaknya untuk berpartisipasi dalam kebaikan, membangun budaya belajar, dan meningkatkan kapasitas diri dengan berbagai kompetensi hidup yang meliputi aspek spiritual, intelektual, moral, profesional, emosional, dan learning. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi ini merupakan suatu perkumpulan para pembelajar. Kita saling belajar satu sama lain. Ya, saya Endah, saya perwakilan dari LLC. Malam hari ini akan menjadi moderator dengan tamu kita yang bernama Dr. Heleni Marani, AK3. Ya, AK3 adalah ahli K3 ya. Maaf tadi, Dr. Heleni Mirana, kok saya jadi Marani. Heleni Mirana, ya. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran UI tahun Nanti saya kasih Dok sedikit tahunnya. Nggak ada ya Dok ya. Tapi Tadi yang jelas buru-buru. ada kelas saya ini. Tadi buru-buru. Ya. Kemudian menyelesaikan S2 AK3-nya tahun 2019 ya Dok. 2008. 2008 ya. Ya. Kemudian 2005 sampai 2019 ini 14 tahun sebagai Safety, Health, and Environment. Jadi merupakan tenaga safety, kesehatan, dan environment. Jadi SHI Manager at OKF Project. Nanti dijelaskan ya Dok ini. Iya. Banyak dari kita pasti merasa asing dengan pekerjaan ini, tidak terlalu banyak yang paham. Jadi Dr. Helen adalah dokter umum yang mengkhususkan dirinya lagi dari sisi pendidikan dan pekerjaannya di K3. Makanya disebut sebagai ahli K3. Ya, Dr. Helen, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Bisa menyempatkan waktu sharing dengan kami di LLC ini dengan topik menjaga perasaan pada saat COVID-19. Jadi memang kita ini sudah berapa bulan COVID ya Dok? Ya, dari bulan Maret ya. Maret kalau di luar dari Desember ya. Ya, kita udah berarti bulan ya. Berarti sekarang kita udah sekitar 7 bulan di masa pandemi ini. Awal-awalnya kita cukup shock. Pelan-pelan kita mulai adaptasi. Tapi ternyata ini cukup unpredictable ya. Berubah-berubah terus. Kita juga tidak tahu kapan berakhirnya. Orang sudah mulai senang bisa keluar sebentar, ternyata merah lagi, masuk lagi. merah hijau, PSBB terus dilonggarkan, PSBB lagi, dan ini terjadi tidak hanya di
kota Jakarta, tapi hampir di semua kota di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi memang sekarang kita dalam kondisi yang tidak menentu dan banyak juga dari kita yang ya sangat kena dampaknya dengan pandemi ini, baik dari segi kesehatan, ya yang paling menyolok, kemudian sisi ekonomi yang kehilangan pasti. pekerjaan, ya, kemudian sosial dan lainnya. Kami di LLC, kebetulan kami juga merangkap di ICEP, sebenarnya topik terkait pandemi ini juga sudah banyak kita bicarakan. Terutama di awal-awal pandemi kita sudah banyak mengupas tentang pandemi ini dan bagaimana kita menghadapinya. Dan kita harapkan dengan ilmu-ilmu yang kita sharing, teman-teman di komunitas ini bisa lebih mempunyai kemampuan untuk bisa adaptif terhadap kondisi pandemi ini. Tapi dengan adanya dengan adanya kondisi yang ternyata lebih panjang dari yang kita duga dan tidak jelas ini, sehingga kelihatannya ya tadi banyak pertanyaan dari kita, kapan sih berakhirnya, bagaimana sih ini, ya sampai kapan sih bisa kuliah lagi, sampai kapan sih anak-anak ini anak-anak TK ini, anak-anak SD ini balik lagi sekolah gitu ya. Si ibu sudah mulai bosan. Semuanya sudah mulai bosan. Gitu ya, Dok. Dan ini semua kita alami. Jadi kami dari LSI maupun ICEP mengupas lagi, menampilkan lagi topik-topik terkait pandemi ini. Semoga bisa memberikan manfaat pada komunitas ini. Silakan Dr. Helen untuk mempresentasikan. Ya, share screen ya, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses dan bahagia. Jangan lupa bersyukur setiap hari. Selamat malam dan selalu semangat pagi. Ibu, Bapak, Om, Tante, AA, Mas, Mbak, Teteh, semuanya yang ada di sini, teman-teman saya, salam kenal, saya Helen. Benar, saya pernah berkuliah di Fakultas Kedokteran dari Universitas Indonesia. Saya angkatan 99, kemudian karena ada satu hal, saya masuk di tahun 2000. Terjadi karena pemaksaan. Sebenarnya orang tua saya yang pengen saya jadi dokter. Jadi kalau boleh saya memilih, saya pengen jadi engineer. Akhirnya berbekal keinginan yang kuat, saya bisa cepat lulus dari Fakultas Kedokteran, bukan karena pintar, tapi karena saya pengen buru-buru kabur dari kelas. Kemudian alhamdulillah karena saya sempat menjadi atlet taekwondo dengan bayaran yang cukup sedikit, berhasil mengumpulkan uang. Waktu itu kuliah belum mahal, jadi masih nominal ratusan ribu ya. Saya masuk ke Fakultas Kesehatan Masyarakat, saya ambil majoringnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kenapa nggak ke teknik? Karena mulanya dari awal. Jadi kalau masuk ke FKM nggak jauh-jauh nih dari kedokteran, nggak terlalu ngulang dari awal banget, tapi ilmu engineering-nya dapat walaupun sedikit. Ya. Cita-cita saya pengen kerja itu pakai coverall, jadi nggak pakai baju putih. Alhamdulillah sambil kerja, sambil kuliah saya bisa kerja di salah satu perusahaan oil and gas yang bergerak di bidang kontraktor. Di situ saya bekerja sebagai seorang awal-awal sebagai supervisor karena masih kecil nih waktu itu, supervisor K3. Apa sih K3 itu? Orang juga bingung ya. Jadi biasanya kita jadi polisi kalau di proyek. Ngawasin orang yang kerja waktu zaman saya, karena saya masih supervisor, cuma sebatas mengawasi orang yang nggak pakai helm, nggak pakai sepatu safety, nggak pakai kacamata, supaya aman dan selamat balik lagi ke rumah. Alhamdulillah karir di sini bisa dipantaskan oleh Allah, sehingga saya terakhir di 2012 sampai 2019 pernah menjadi manajer di salah satu proyek
yang kantor saya kerjakan. Dan kemudian saya dipercaya karena satu-satunya perempuan ditarik lagi ke home office untuk di-training menjadi seorang trainer. Mudah-mudahan nih ilmunya masih ada karena udah lama banget nih, Dok. Jadi itulah sebatas pekerjaan saya. Di 2019 karena satu hal, jadi saya punya anak ada sekitar 27 anak saya. Kemarin meninggal 3, 1 anaknya kaki 2, sisanya kaki 4. Jadi saya punya kucing maksudnya. Karena banyaknya piaraan dan anak saya protes, akhirnya saya mau tidak mau harus mengundurkan diri. Sekarang saya kerja di proyek Rumah Indah sebagai ibu rumah tangga. Jadi saya mau haturkan luar biasa buat para ibu rumah tangga yang bekerja dari awal memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Jadi sedikit sharing dan cerita, bekerja di proyek itu membutuhkan satu hal fisik yang cukup kuat, kemudian mental yang cukup kuat, tapi menjadi ibu rumah tangga yang saya jalani setahun, luar biasa mental dan fisiknya itu melebihi apa yang saya kerjakan sebelumnya. Jadi luar biasa buat para ibu rumah tangga yang dari awal sudah menjadi rumah tangga, saya acung jempol. Sedikit singkat seperti apa saya mulai masuk aja ya teman-teman. Silakan, Dok. Sebenarnya Dokter Endah info ke saya untuk sharing tentang lupa saya neuropsikologi terkait dengan COVID-19. Psikoneuro terkait dengan COVID-19 ya, Dok ya. Ya. Saya kaget nih karena hari Sabtu kebetulan lagi training riset untuk EFT, hari Minggu juga saya ikut karena saya ngutang, jadi saya pernah ikuti EFT level 2, tapi baru separuh hari itu saya lupa tahunnya udah lama banget. Akhirnya kontak untuk adminnya, boleh nggak ikut lagi? Boleh, jadi saya ikut level 2-nya. Jujur, ini adalah yang pertama kali karena saya biasanya training untuk masalah tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ini, wow, sebetulnya memang pernah belajar tentang bagaimana brain kita, bagaimana energi. Jadi saya bilang biar lebih enak, biar lebih ringan, gimana deh yang ringan tapi bermanfaat, kata Mas Feredi. Oke, ketemulah ini, menjaga perasaan pada saat COVID-19. Perasaan pada saat coronavirus 19. Tidak pada saat nonton Dewa 19 ya, karena itu pasti perasaannya sudah happy. Tapi kalau COVID-19 yang ada biasanya berdebar-debar. Oke, maaf Dok, slide selanjutnya. Kenapa sih kita harus jaga perasaan pada saat COVID-19? Untuk apa? Bagaimana caranya? Oke, di slide ini saya ilustrasikan ada orang yang happy, bapaknya happy, satu family, satu keluarga happy, ada yang pakai masker happy. Kenapa? Karena kita pingin adanya hormon-hormon happy. Ini pasti teman-teman udah sering dengar nih, ada dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Maksudnya adalah hormon itu di kita dan di keluarga kita meningkat. Karena fungsinya itu luar biasa untuk menangkal yang namanya virus COVID-19. Jadi kalau mau ditanya hormon dopamin apa sih? Dopamin sharing sedikit, mungkin nanti kalau ada yang kurang, Dokter Endah bisa nambahin bagaimana dia muncul ketika kita fokus untuk bekerja, kemudian bagaimana ketika kita merasa dipentingkan, kita happy, kemudian ada serotonin, hormon yang bikin hormon cinta ya dan segala macam. Kalau pernah dengar nih sedikit cerita, ibu atau bapak atau kakak atau mbak mas yang ada di sini pernah dikerok? Dikerok mau supaya kenapa sih? Supaya anginnya keluar. Oke. Dulu waktu saya belum tahu, saya selalu masuk angin, saya kerok tuh. Biar anginnya keluar. Bahkan karena rasanya tidak enak di perut, yang saya kerok adalah perut. Apakah anginnya keluar? Yang jelas setelah saya kerok, rasanya lebih nyaman. Kenapa?
ternyata saat kita mengerok, kita melakukan salah satu penipuan terhadap tubuh kita. Untuk apa? Untuk menghasilkan endorfin kita supaya naik nih. Jadi kita tipu, ketika ada rasa sakit, endorfin akan keluar. Jadi ternyata sebenarnya mengerok badan tidak harus sampai merah dan biru-biru, beneran sakit dan luka. Jadi pada saat mandi perih, nggak perlu. Jadi cukup dikerok sampai terasa sakit, setelah selesai rata semua, nyaman, endorfinnya akan naik. Itulah sebenarnya yang membuat ketika kita selesai kerokan, kita merasa nyaman, bisa tidur lebih lelap. Tuh. Ini sharing sedikit tentang kerokan. Jadi next kalau mau ngerok jangan sampai biru-biru, apalagi luka dan perih. Oke, maaf dok, untuk slide selanjutnya. Bagaimana dan untuk apa biasanya terlihat di gambar kayaknya udah seneng ya. Orang ketika PSBB, nih saya sebagai orang yang pernah kerja, yang mengharapkan liburan sama keluarga. Saya yakin banyak ibu-ibu, wanita karir ketika PSBB ada rasa bahagia. Bisa kerja dari rumah, bisa deket dengan anak. Jujur, anak saya sekarang happy. Happy udahlah, nggak usah sekolah offline, online aja terus. Lama-lama saya juga udahlah nggak usah sekolah offline, enak juga sekolah online. Tapi apakah langsung terjadi seperti itu? Sini bisa kita lihat nih, ada stay at home, ada ibunya yang mungkin tadinya bekerja, sekarang kerja di rumah, bapaknya interaksi sama anaknya. Kemudian kita dulu sempat mengalami yang namanya beribadah dari rumah ya. Idul Fitri tahun kemarin ya dok ya, kita mengalami Idul Fitri yang lalu kita mengalami suami-suami kita akhirnya menjadi imam di rumah. Ya, jadi sholat idnya di rumah. Pada belajar tuh bapak-bapaknya untuk khutbah. Aduh gimana nih caranya? Suami saya belajar ngafalin nih, biasanya hanya amin-amin aja gitu kan. Ada happy-nya, ada lucunya, sebenarnya diketawain, ya salah tuh, udahlah yang penting melakukan gitu kan. Kemudian ada yang biasanya pergi ke pusat kebugaran. Ujung-ujungnya kita tetap pengen sehat, gimana caranya, akhirnya pusat kebugarannya dipindahin ke rumah. Kita berolahraga ke rumah. Yang paling luar biasa terakhir saya kemarin mau beli sepeda harganya melambung tinggi. Yang biasanya kemarin saya pertama kali beli 4 juta harganya jadi 8 juta, luar biasa. Sebetulnya ada hikmah di balik kondisi ini. Kalau kita memahaminya ya dan menerima dengan ikhlas. Yang biasa ngopi-ngopi santai di kafe, akhirnya kafenya dibawa ke rumah. Kita jadi yang tadinya nggak bisa bikin kopi, coba searching gimana sih caranya bikin dalgona, oh kayak gini, ternyata gampang. Yang di kafe sampai harganya 40.000, ternyata di rumah cukup dengan 5.000 atau 2.000 saja udah menikmati dalgona. Oke, kemudian ada yang biasanya suaminya kerja sendiri. Sekarang ditemenin nih sama istrinya sambil kerja, istrinya di sampingnya. Terlihat sangat bahagia, sakinah mawaddah warohmah sekali ini ya jadinya. Ibu-ibu yang biasanya kerja di rumah sendiri, merapikan rumah, memasak, punya asisten chef. Jadi bapaknya jadi chef juga, anaknya jadi chef juga. So, apa sih yang perlu dibingungin dengan menjaga perasaan ini? Orang semuanya happy ya? Ada yang bisa coba di chatting, apa sih yang perlu yang dibingungin nih? Kenapa sih kayak gini? Apa yang dijaga perasaannya? Semuanya udah happy nih, dopaminnya naik semua nih. Serotoninnya muncul. Atau mau dibuka suaranya dong mungkin? Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, selama pandemi ini setiap orang, setiap keluarga akan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda ya. Jadi silakan siapa yang mau sharing dalam kondisi ini. Silakan langsung menyampaikan. Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Siapa Pak? Ya, kalau saya mungkin kebetulan karena sudah pensiun, jadi di rumah terus.
sehingga Pak Hikmat. sehingga ya nggak ada masalah, happy saja. Terus kegiatan ya kita cari. Kemudian walaupun saya tinggal di zona merah, tetapi karena kita punya keyakinan bahwa kalau kita nggak stres, kalau stamina kita kuat, stabil, insya Allah kita tidak akan sakit. Dan tetap pakai masker, kemudian jaga jarak dan ikutin protokol, insya Allah tidak akan ada masalah. Atas keyakinan itu, ya semuanya happy saja. Mungkin itu aja sharingnya. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Hikmat. Ya. Kemudian ada nih dari Bu Marni, BDR yang bikin pusing siswa dan orang tua. Apa ya BDR ya? Iya, Bu Maini mungkin boleh bisa saya, sharing. Dok. Silakan, monggo. Silakan Saya Bu. ya. Tapi nggak bisa pakai video, Dok, karena sinyalnya nggak kuat. Selalu dengar Bu suaranya. Oh iya, Bu Nurita, silakan. Iya, Dr. Helen. Saya ada pengalaman sebelum COVID. Jadi gini, saya ada mengajukan kepada suami saya bahwa saya ingin 2 anak saya lagi homeschool. Ternyata suami saya tidak mengizinkan. Tiba-tiba 2 bulan kemudian COVID. Akhirnya sampai sekarang betul-betul homeschool. Itu yang membuat saya juga agak terhibur di dalam suasana COVID ini. Agak terhibur karena ada doa saya yang Allah ijabah. Karena saya pengen anak saya homeschool. Cuma memang yang saya rasakan antara homeschool mandiri dengan homeschool yang ada saat ini, memang kita orang tua harus berlatih bagaimana menghadapi anak sekolah di rumah. Dulu saya punya sistem homeschool, itu anak-anak kalau mau sekolah pelajaran umum, saya panggil guru. Kalau mereka sudah bosan dengan sekolah, saya berhentikan gurunya, kita lebih banyak belajar kehidupan. Waktu itu, alhamdulillah, anak saya hampir rata-rata yang 3 perempuan ini, mereka sekolah karena lulusan pakai paket ABC. Jadi mereka ada beberapa kali homeschool, nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu pakai homeschool. Tapi sekarang ini yang menjadi kita harus belajar sebagai orang tua, bagaimana anak-anak belum banyak dijelaskan oleh para guru, tapi sudah harus mengerjakan tugas. Nah itu yang ekstra ini, harus ekstra. Dan alhamdulillah Dok, pada saat saya mendengarkan grup dari orang tua murid yang mengatakan bahwa kerepotan menghadapi anak yang homeschool di rumah, ya homeschool gitu ya, sekolah di rumah. Dan saya sudah lakukan tapping dan minta sama Allah untuk dipersiapkan diri saya. Ini tips ya, tips Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak stres menghadapi anak sekolah. Saya tapping, saya mohon kepada Allah untuk dipersiapkan diri saya untuk tidak marah-marah menghadapi anak, untuk tidak kesel atau gimana ya. Nah itu alhamdulillah ternyata malah saya tidak menemukan anak saya bergantung kepada saya sekolahnya. Jadi setiap saya tanyakan, Nak, sudah Umi, nah kalau ada berita tugas dari sekolahan gitu ya lewat WA, saya hanya menegur anak-anak saya, Nah, sudah Umi, beres, sudah Umi, sampai sekarang malah saya tidak diberikan kesulitan. Itu tips dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Jadi persiapkan, jadi saya berpikir pada saat saya belajar IFT, ini sedikit itu ya Dok, pada saat belajar IFT, ternyata pada saat kita sudah persiapkan diri kita, minta Allah untuk persiapkan diri kita, Allah tidak uji bagian itu, gitu. Allah akan uji bagian lain, gitu kan? Karena kita yang itu siap seperti itu. Terima kasih dokter atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Nurita. Oke, ini ada yang silakan. Boleh Pak Iskandar, silakan. Terima kasih Benda dengan kabar. Alhamdulillah, saya juga
gimana ya, ada hikmah juga dengan COVID ini ya. Tahun 2018, 2019 itu saya ingin cuti besar ya, mungkin udah sekian tahun kerja, hampir 20 tahun. Itu belum dapat izin, alhamdulillah di tahun 2020 ya nggak repot-repot minta cuti besar, itu ada COVID, kita bisa istirahat di rumah, gitu. Bisa kumpul sama keluarga gitu kan. Iya. Jadi alhamdulillah kita kumpul di keluarga sih, belajar bareng-bareng. Ya rumah tuh udah kayak sekolah juga gitu ya. Cuman berapa awal kemarin September si kecil sudah kembali ke pesantren. Kita Bismillah di sana mereka kumpul. Saya kira lebih aman lah di sana. Ya tinggal kita sekarang kerja pakai WFH. Kalau memang belum masuk. Jadi yang penting bagi saya sebenarnya ini waktu kita untuk introspeksi diri. Bukan hanya jaga jarak, pakai masker, jaga kesehatan, tapi mungkin kalau mau Indonesia ini ya tobat bersama lah semua ya, mungkin seluruh ini kali ya. Ya. Mudah-mudahan ini banyak hikmahnya dan ya cepat kembali normal lah. Karena memang terutama sekolah-sekolah umum juga masih ya libur sama sekali ya. Saya lihat juga banyak sih tetangga-tetangga yang kewalahan dan tapi alhamdulillah kita insya Allah lah belajar untuk ikhlas dengan kondisi ini. Ya. Mungkin puluhan tahun kita nyaman-nyaman, kali ini ya kita nikmati saja gitu. Mungkin itu saja dari saya, Dok. Salam sehat juga ya. Ya, makasih Pak Iskandar. Waalaikumsalam. Ini saya bacakan aja ya, Dok. Pak Ade Rusli ini ini Bu Maini tadi belajar dari rumah bikin pusing siswa dan orang tua. Bu Maini termasuk yang pusing. Kemudian Pak Ade Rusli, saya masuk yang happy. Teman saya nggak happy karena punya hobi kumpul-kumpul dengan teman, ya. Kemudian Pak Subangkit, WFH membuat kebiasaan santai di rumah. Sehari 2 hari oke. Tapi setelah berjalan sebulan lebih ternyata stres. Istri sibuk di rumah sakit, demikian juga anak-anak. Ya umur 60 tahun, maaf ini saya nyambi ngoreksi. Kemudian Pak Bu Mida malah bisa masak banyak macam. ART pulang kampung tidak saya izinkan kembali. Kerjaan rumah beres juga ternyata. Malah berat badan stabil, work from home, jadi lebih cinta home. Wah, itu dong komentar-komentarnya. Jadi ya memang beragam, tapi mayoritas happy. Happy ya, oke. Sekali lagi ya, Dok. Ya. Jadi kayak Pak Hikmat Muji ya tadi. Oh, karena sudah lama pensiun, alhamdulillah. Jadi adaptasinya sudah cukup lama Pak di rumah. Kemudian Bu Nur, alhamdulillah sudah tahu nih kondisinya. Kalau anak-anak di rumah saya akan stres, saya akan tapping, oke. Jadi sudah ada ke depannya ya. Bagaimana dengan teman-teman yang nggak ada nih ke depannya, yang tadi ada baru sebentar happy, selanjutnya. Ya, biasanya seperti itu. Jadi 1 minggu, 2 minggu pertama saya happy banget nih. Anak saya sekolah di rumah happy banget tuh saya. Wah, bisa ngeliatin, bisa segala macam, seakan-akan bisa memantau dengan baik gitu ya. Bisa deket, yang tadinya sekolah biasanya anak-anak itu berangkat jam 6, setengah 7, baru pulang jam 2 atau setengah 3. Merasa ketika work from home atau homeschooling, wah bisa deket dengan anak. Kemudian yang suaminya kerja, pada saat suaminya di rumah biasanya happy. Ada yang membantu, mungkin alhamdulillah ada suami. Nanti ada yang membantu, harapan para ibu. Atau begitu juga si suami bisa sedikit lebih santai. Tapi apakah benar seperti itu adanya? Ya, ada yang seperti itu, ada juga yang tadi ya, ada yang stres. Kenapa? Bisa next selanjutnya, Dok. Maaf. Ini otak manusia yang bikin kita suka berubah-ubah. Correct me if you're wrong ya, kalau saya salah minta tolong dikoreksi. Saya mau tanya nih, yang bapak-bapaknya tadi happy di rumah. Pernah nggak sih Pak berasa istri saya ternyata cerewet banget gitu?
kerjanya ngoceh mulu. Anak perempuan saya nih, ternyata bawel ya. Pernah nggak ada yang berpikiran seperti itu? Oke, kalau ada tulis P, coba di chatting P aja, P. Kalau pernah. Kemudian saya tanya lagi buat ibunya. Suka gemes nggak sih Bu ketika setelah sekian lama ternyata tidak sesuai dengan yang diharapin nih? Pernah nggak ngalamin? Kita ngobrol sama suami udah panjang lebar. Sayang, tahu nggak sih tadi aku beli sayur harganya segini nih, ternyata ada tetangga nyebelin banget ya, panjang nih kita udah lebar kayak kereta api. Suami kita nanggepinnya cuma pernah nggak? Atau minta tolong sama suami atau anak laki-lakinya yang buat ibu-ibu, tolong ambilin gunting dong. Yang harusnya 1 menit keambil ternyata disuruh sama masnya atau anak laki-lakinya setengah jam nggak ketemu nih. Jadi gregetan. Atau yang punya anak laki-laki udah dipanggil, Mas jangan main game terus, sekarang kan lagi zamannya era handphone ya. Sekolah itu pakai handphone, biasanya udah selesai sekolahnya handphonenya nggak ditaruh nih, jadi buat langsung nge-game. Mas, taruh ya handphonenya. Sampai 3 kali nggak denger juga, akhirnya kita jewer. Si anak marah, dijewer, apalagi diambil handphonenya. Pernah punya kondisi masalah-masalah seperti itu? Minta tolong sama suami, Mas, tolong ambilin cabai dong di kulkas. Nggak ketemu. Atau tiba-tiba suaminya harus pergi. Ini sharing lagi nih, saya pernah WhatsApp-in suami saya panjang lebar, 1 layar penuh, dijawabnya cuman, oke. O dan K, nggak ada E-nya. Oh, Kak. Oh, ini gregetan banget rasanya nih. Nah, ini nih, kenapa terjadi? Terjadinya dikarenakan otak manusia. Saya sempat baca tadi, kalau tidak salah ya, surat Al-Imran ayat 36 atau 63, sebentar nyontek ya, ayat 36, yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda. Biasanya ketika kita tidak tahu perbedaan ini, yang ada adalah marah. Sometimes saya suka marah, cuman kadang ingat, oh ya, memang seperti itu. Bisa screen selanjutnya, Dok? Nah, yang tadi nih sudah bicara panjang lebar, cuman dijawab oke. Ini dia nih penyebabnya. Ini adalah otak yang ada otak laki-laki dan otak perempuan. Ada orange. Yang otak laki-laki orange-nya ada hanya di sebelah kiri. Yang otak perempuan ada di sebelah kiri. Sebelah kanan juga, agak ke depan juga ada. Inilah yang menyebabkan tadi itu. Udah bicara panjang lebar, suaminya hanya bilang, Bisa screen selanjutnya, Dok? Ini dia, Pak. Bu. Maaf, tadi nanti di bagian wanitanya ada yang salah ketik saya. Ternyata, otak pria dan otak wanita dalam hal bahasa ini ada perbedaan. Jadi, pria itu sehari hanya bisa paling banyak mengatakan 4.000 kata. 2.000 bunyi vokal, hanya 2.000. 3.000 bahasa tubuh. Jika di total rata-rata komunikasi pria ternyata hanya 7.000 kata. Kalau punya suami yang pendiam atau anak yang pendiam, cuma 5.000 kata loh, bisanya seharian. Yang suka bicara, yang cerewet nih, suami saya cerewet dan suka bicara, itu 9.000 kata. Coba kita lihat ibu-ibu, saya termasuk. Ternyata dalam sehari itu saya bisa ngomong sampai 8.000 kata. Kemudian 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal. Bahasa tubuhnya sampai 10.000. Perubahan-perubahan wajahnya itu dalam sepersekian detik, coba telepon ya. Tiba-tiba, oh ya? Masa sih? Itu ada perubahan-perubahan tuh yang tidak dipunyai oleh para bapak-bapak. Bandingkan dengan lelaki yang suka bicara, bapak-bapak yang suka bicara, anak kita yang tidak pendiam alias aktif, anak laki-laki, hanya 9.000, dengan perempuan yang pendiam 16.000. Luar biasa ya, yang aktif laki-laki 9.000, yang pendiam wanita
16.000, masih banyak kan perempuan nih walaupun pendiam. Inilah yang kadang membuat kita tidak tahu, mungkin pada sebelum PSBB, suami kita di luar rumah kerja di kantor, atau anak laki-laki kita sekolah. Di kantor mereka sudah berbicara banyak, entah dengan atasannya, entah dengan teman sekantornya, pada saat meeting, terima telepon. Pulang sampai di rumah udah habis 7.000, kata-katanya udah habis. Anak laki-laki kita yang main bola teriak-teriak, yang main game teriak-teriak, yang ngobrol sama temennya, sampai di rumah udah habis kata-katanya. Sementara kita masih punya banyak. Perempuan tuh masih punya banyak, apalagi di rumah nih, nggak ada temennya buat ngoceh gitu kan. Jadi tiba-tiba pas suami pulang, anak laki-laki pulang, heboh di Brondong. Ketika di Brondong, mereka cuma bilang, ya. Gimana rasanya ibu-ibu ketika kita bercerita dengan semangat 45, tiba-tiba yang kita ceritain hanya berkata, dan iya. Ada yang mau sharing seperti ini? Pernah punya pengalaman seperti ini, Bu, Pak? Atau bapak-bapak yang merasa, ya ampun ternyata istri saya cerewet ya, ngomong mulu ya, berharap di rumah bisa kerja tenang, jadi nggak bisa kerja tenang. Karena luar biasa cerewet. Bukan, Pak. Kita para wanita punya fitrah seperti itu. Jadi bukan cerewet, kita juga sebenarnya tidak tahu. Sama dengan ketidaktahuan wanita bahwa ternyata di bawah sadarnya para pria itu menghemat kata. Karena memang cuma sedikit. Jadi ini satu sharing. Jadi nanti kalau di rumah ibunya cerewet, anak perempuannya cerewet, nikmatilah itu sebagai fitrahnya mereka. Dan untuk para ibu-ibu, ketika bapaknya, ya, bukan mereka tidak suka ada kita ajak ngobrol, tapi memang mereka sudah kehabisan kata-kata. Kalau ini tidak kita tahu, ada rasa jengkel, ada rasa suzon ya, berburuk sangka, ini suami gue kenapa sih, ini suami saya kenapa sih, ini anak saya kenapa sih, diajak ngomong kok kayak gini. Nah, ini satu sharing yang mungkin ringan, biasa aja, tapi kalau tidak tahu bisa menjadi bahan pertengkaran. Saya pernah nih kejadian kayak gini. Pulang udah di chatting WhatsApp, cuman oka. Sampai rumah baru masuk. Maksudnya apa nih? Cuma oka, nggak bisa ya ngetik. Bukannya nggak bisa, memang udah bingung ngetik apa. Tapi itu ketika saya tahu, oh ya udah, memang laki-laki. Jadi bukan suami kita males, tapi suami kita memang laki banget, keren banget. Seperti itu laki-laki. Jadi kalau sama-sama dibalas panjang lebar, hati-hati itu. Jangan-jangan ada hormon yang berlebih di laki-laki tersebut. Oke, selanjutnya ada, maaf. Sudut pandang pria dan wanita. Kalau otaknya saja sudah ada perbedaan, pasti cara pandangnya pun berbeda. Tadi saya sempat sharing cerita, pernah nggak minta tolong ibunya ke bapak? Tolong dong ambilin telur. Nggak kelihatan. Ada telur ada di pinggir pintu kulkas biasanya naruhnya. Tapi nggak kelihatan nih. Ujung-ujungnya ibunya marah kesel. Ya ampun nyari telur aja nggak bisa ya, pakai mata dong. Nanti suaminya kesel, orang nyarinya udah pakai mata, terus harus pakai apa? Jadi ribut nih, jadi bete, hormonnya jadi nggak naik nih, hormon happy-nya nggak naik. Kemudian disetirin sama suami. Saya sering banget seperti ini. Kalau suami saya mau nyalip, saya selalu teriak, awas di kiri, awas di kanan, hati-hati. Itu ternyata para pria ketika kita cerewet seperti itu, mereka marah. Mereka nggak suka. Benar nggak Pak Hikmat? Benar nggak kalau kayak gitu Pak Hikmat? Atau Pak Sadek? Atau bapak-bapak yang lainnya, benar nggak kalau si istrinya cerewet saat disetirin? Komplain, marah sebenarnya. Benar. 100% luar biasa. Ternyata benar ya. Kenapa? Kenapa? Karena sudut pandang pria dan wanita ternyata berbeda. Pria diberi sudut pandang yang, mohon maaf, Bu Endah, slide selanjutnya. Nanti ngelihat gambar ini, keren banget ini matanya. Jadi ternyata wanita itu bisa melihat 45 derajat di kirinya, 45 derajat di kanan, di bawah, atau di atas.
Beberapa wanita nyaris bisa melihat 180 derajat. Pendek. Jadi makanya wanita tidak disarankan untuk keluar lagi berburu. Kalau wanita pergi berburu nih, keluar baru nyampe hutan, mana ya kelincinya? Udahlah sudut pandangnya lebar tapi pendek, terus ngomong mulu. Yang ada juga buruannya kabur. Tapi ini yang membuat wanita bisa melakukan beberapa pekerjaan yang berbeda dalam satu waktu. Biasanya sambil goreng atau masak, sambil angkat telepon, kakinya sibuk nih ngepel, ngelap sesuatu di bawah yang ketumpahan. Laki-laki tidak bisa seperti itu. Kenapa laki-laki tidak ketemu pada saat nyari telur yang adanya di pinggir kulkas? Karena sudut pandang para laki-laki lurus ke depan kayak teropong. Jadi yang di kiri kanannya nggak kelihatan. Kalau tidak difahami, ini akan menimbulkan keributan-keributan kecil yang ketika kecil, ujung-ujungnya jadi besar. Jadi laki-laki memandangnya benar-benar lurus dan jauh. Makanya ketika lagi nyetir, nah ibu-ibu atau anak perempuan yang punya kakak suka disetirin sama abangnya, punya suami disetirin sama suaminya, lebih aman pada saat kita duduk di sebelahnya, tidur aja. Mau sambil zikir silakan. Kenapa? Karena menurut laki-laki nggak perlu lihat kiri kanan, nyalipnya itu ke depan. Yang dilihat ya di depan. Dia punya hormon. Bagaimana caranya dia bisa menghindar? Itu memang sudah fungsinya. Jadi nggak usah sibuk. Awas, kiri, kanan, awas, depan, belakang, ada ini, ada itu. Wah, itu sebel banget. Suami-suami kita sebel kalau kayak gitu. Gimana nih dengan kondisi work from home? Di mana para suami, anak laki-laki ada di rumah. Wah, memicu keributan. Pernah nggak suaminya nyari sesuatu nggak ketemu? Kunci mobil di mana sih ya? Nggak ketemu. Nyari di mana-mana nggak ketemu. Padahal ternyata di depan meja, di samping dia duduk. Anaknya nyari. Pensil di mana sih? Pulpen di mana sih, Bunda? Bukunya di mana sih? Aduh, paling sering banget tuh nggak ketemu nih buku. Saya pernah tuh. Makanya kalau punya pulpen, taruh yang bener. Ternyata saya lihat dia naruhnya udah bener, cuman naruhnya tidak di tempat yang lurus dengan matanya dia saat itu. Nggak ketemu. Jadi ketika work from home, homeschooling, yang harus kita lakukan para ibu adalah membantu tanpa ngomong, makanya cari pakai mata. Kalau bisa diganti cari pakai matanya, karena bapak-bapak pasti kesel kok, orang udah nyari pakai mata, disuruh nyari pakai mata. Mata mana lagi yang dipakai? Kalau diganti nih, wah suamiku nih lelaki sekali. Keren banget, matanya mata lelaki. Karena lurus. Hati-hati kalau suaminya bisa lihat kiri kanan dalam satu waktu, bisa dipertanyakan. Ada yang mau sharing tentang kondisi ini, Pak? Bu? Saya yakin nih ada yang pernah mengalami hal-hal kayak gini. Lanjut? Oke, bisa dilanjut, Dok? Nah, ini adalah penampang otak. Mohon maaf, otak manusia. Corpus colostrum adalah yang di tengahnya atau hemister. Yang laki-laki itu lebih tipis. Sehingga otak di sebelahnya bekerja sendiri-sendiri. Yang kanan kerja sendiri, yang kiri kerja sendiri. Beda dengan wanita. Corpus callosumnya pada wanita lebih tebal 30%. Jadi kiri kanan nyambung, lebih tebal, lebih banyak. Inilah yang menyebabkan istrinya Bapak, anak perempuannya Bapak bisa melakukan pekerjaan multitasking yang tidak berhubungan. Mungkin pada saat ini ada yang sambil menyusui, terus sambil nge-zoom, sambil juga makan. Itu memang wanita sekali seperti itu. Yang seperti saya bilang, sambil ngepel, sambil telepon, sambil ternyata ketika ada yang jalan di sampingnya kelihatan juga tuh. Anaknya kabur, mau kemana tuh? Kelihatan juga, padahal di sampingnya. Padahal dia lagi sibuk telepon dan kakinya ngepel. Ini penyebabnya.
pada pria, hal yang paling suka bikin ibu-ibu gregetan gini. Pria memiliki otak seperti ini menyebabkan mereka lebih fokus pada pekerjaannya. Jadi kalau laki-laki sudah fokus pada pekerjaannya 10 menit pertama, karena dia fokus, pendengarannya turun. Bukannya hilang ya, jadi bukannya noise induced hearing loss, bukannya menghilang, nanti jadi budak, tapi turun. Apakah permanen? Tidak. Pada saat dia fokus. Pernah Bu, kalau manggil bapaknya 3 kali, kita manggil udah cantik nih. Mas, ayah, atau sayang, udah cantik. Nggak denger. 2 kali kita panggil lagi, Mas. Nggak denger juga. Panggilan ketiga, istrinya udah bete. Mas! Dan si suami baru menoleh. Yang bikin suami kaget adalah, kenapa wajah istri saya jadi marah? Kok manggilnya sambil marah? Ada apa? Padahal ternyata si istri ini marah karena udah 3 kali panggil atau 4 kali panggil. Baru si suami dengar. Pernah ada yang seperti itu, Pak, Bu? Pengen deh denger ceritanya nih. Pak Hikmat dari tadi senyum-senyum ini karena udah lama ada di rumah, jadi kayaknya pengalaman ini nih udah banyak banget nih. Gimana Pak Hikmat? Dari tadi saya lihat karena yang kelihatan wajahnya cuma Pak Hikmat aja dan beliau tersenyum-senyum terus sambil mengangguk-ngangguk. Iya. Sharing Pak. Baik, terima kasih. Jadi kebetulan kalau kami sih di rumah memang kita menerapkan demokrasi ya. Jadi hak tiap anak, tiap penghuni rumah itu punya hak masing-masing. Sehingga ya biasalah seperti dokter bilang, kadang-kadang kan ibunya anak-anak minta perhatian. Ya saya tahu, cuma komennya iya gitu. Udah. Ya sekarang kan kalau logikanya laki-laki kan kalau udah dandan mau kondangan pasti cantik, minta pendapat kita saya kasih pendapat, tapi mau ngasih pendapat apa lagi, karena kan laki-laki gini, kalau laki-laki kan baju satu pakai jas sudah simple. Kalau wanita kadang-kadang kalau ke kondangan bajunya sama-sama nggak mau, harus ganti, misalkan seperti itu. Terus warnanya cocok gimana ya, kami kan tidak tahu, tidak paham. Jadi serba salah, kasih komentar salah, nggak kasih komentar salah. Jadi akhirnya ya gitulah. Nah gitulah. Oke, makasih Bapak. Ya, mungkin makasih. yang lain Mbak Rina Rahmawati, Mbak Salma, atau Mbak Tri Retno, Mas Sadek. Punya Ya, pengalaman-pengalaman. Ya, ini Pak Ade Rusli nih. Ya, betul Bu. Betul. Jadi apa yang dokter katakan tadi dialamin. Iya. Oke, bisa lanjut dong. Oke, bisa balik ke materinya, maaf. Jadi yang Pak Hikmat muji tadi, kenapa bisa seperti itu? Nah, ya ada Pak, di sesi emosinya wanita. Oke, ini tadi yang saya bilang, ternyata otak kita memang berbeda. Korpus kolosum perempuan memang lebih tebal, itu yang membuat kami para perempuan bisa mengerjakan segala sesuatu yang tidak berhubungan dalam satu waktu. Tapi kami juga lebih cerewet, kami juga lebih sok tahu. Tapi itulah para wanita, Bapak mau kemana-mana, cari perempuan, semuanya akan sama seperti ini. Si ibu pun cari laki-laki yang mana, akan sama kalau laki-laki juga. Oke, next. Maaf dok. Satu lagi, orang tua yang punya anak laki-laki, mohon bersabar karena otak kanan laki-laki berkembang
lebih dulu sampai usia 18 tahun. Apa sih isinya otak kanan? Otak bermain, otak santai, otak happy-happy, otak ngobrol sana, ngobrol sini. Ini berkembang lebih dulu. Otak dewasanya sebelah kiri akan berkembang ketika dia sudah berumur 18 tahun. Beda dengan wanita, wanita akan berkembang bersamaan. Oke, next. Maaf dok, selanjutnya. Nah ini adalah yang tadi Pak Hikmat Muji curhatkan. Ya. Jadi mau diapain Pak? Ini adalah sistem otak emosi manusia. Mohon maaf saya share gambar otaknya. Otak emosi itu sekepalan tangan kita. Jadi dulu waktu kita masih kecil, ketika berantem sama temen, atau sekarang lagi emosi, kadang-kadang kita suka ninju. Sebenarnya ini alam bawah sadar kita pengen nunjukin ini loh, gue punya otak emosi loh, ini loh, ini otak emosi saya segini loh. Walaupun kita tidak tahu. Otak emosi ini yang menyebabkan, maaf tadi ada sistem limbik ya, karena lebih tebal, jadi perempuan lebih punya perasaan. Bukan berarti laki-laki tidak punya perasaan. Perempuan ketika mengalami sesuatu yang anaknya sakit atau jatuh, saya agak lupa, 25 second kalau tidak salah ya, dia bereaksi, sedih, nangis, kemudian lebay dan panik. Saya juga melakukan itu. Padahal udah tahu nih anak jatuh dari tempat tidur, tapi nggak terlalu tinggi. Di bawahnya juga ada karpet tebal. Masih aja saya pengen jalan tuh ke rumah sakit, harus di ronsen di kepalanya. Waktu itu anak saya masih kecil. Suami saya cuman senyum doang. Nggak apa-apa, kan nggak muntah juga. Pikiran pendek wanita kadang-kadang pada saat hormonnya tidak stabil, ilmunya hilang. Orang anaknya nggak kenapa-napa, mau dibawa ke rumah sakit. Pada laki-laki, saya nggak bilang nggak punya perasaan, Pak. Kenapa? Ternyata 0,2 second, saya lupa ya kalau ini salah nanti akan saya share lagi. Yang jelas laki-laki ternyata bereaksi lebih cepat dari perempuan. Jadi pada saat anaknya jatuh, sebelum perempuan bereaksi, ini sebenarnya laki-laki sudah bereaksi lebih dulu nih. Emosinya sudah muncul lebih dulu. Tapi dari kecil, di bawah sadarnya dia diharuskan untuk bersikap lebih tegar. Jadi langsung berubah lagi nih mukanya, seakan-akan datar. Benar nggak, Pak? Padahal pada saat anaknya jatuh, dia sebenarnya udah panik duluan. Tapi nggak kelihatan mukanya, nggak jadi lebay gitu. Nggak kayak perempuan yang, karena tadi ada 1000 bahasa tubuh ya perempuan, mukanya bisa berubah-ubah nih. Tiba-tiba sedih, tiba-tiba cemberut, tiba-tiba akan panik, tapi laki-laki datar aja. Jadi Bu, jangan pernah bilang bahwa laki-laki nggak ada perasaannya Bu. Ternyata perasaan laki-laki lebih dulu dari kita. Benar nggak Bapak? Jadi jangan komplain Bu ketika ibu sakit. Sebenarnya si suami udah lebih dulu panik ya. Cuman nggak kelihatan aja. Sharing sedikit, saya pernah mengalami satu hari, suami saya pulang dari praktek. Kebetulan beliau dokter hewan, jadi pulang praktek jam 9 malam. Sampai di rumah mukanya suntuk banget. Kayak orang marah. Saya tadi nggak sempat screen muka kartunnya orang marah ya. Bete lah kelihatannya. Saya karena nggak tahu, kenapa sih pulang-pulang marah? Kan harapannya para istri, suami pulang happy. Ini karena udah lama nggak ketemu, 8 jam nggak ketemu. Wah banyak yang mau diceritain, apalagi kosakata wanitanya sampai 20.000 ya, dan belum habis, jadi harus dikeluarkan. Suaminya tampaknya datar. Si istri, saya sendiri bete, ini kenapa sih pulang-pulang kayak gini? Kalau nggak suka di rumah, udahlah nggak usah pulang aja sekalian, sana tidur di klinik. Saya usir tuh, tidur di sana di klinik. Males banget ngelihatnya mukanya jutek. Suami saya bengong, saya gituin. Kenapa juga diusir? Ternyata setelah saya tahu,
10 menit pertama pada saat masuk rumah, mukanya suami memang akan datar, Bu. Jadi nggak usah komplain, biarin aja dulu. Dan suami senang melihat perempuan bagaimana, Pak? Bisa sharing, ketik di chatting, Pak. Suami senang lihat istrinya bagaimana? Atau langsung dibuka aja? Gampang banget nih biasanya nih para suami-suami harusnya jujur. Kita lagi discuss dan sharing ilmu. Silakan Pak, siapa yang mau sharing? Ayo. Kalau ingin Biasanya ketemu istri, suami itu sebenarnya senang ketika istrinya malu-malu kayaknya dong. Sebenarnya Iya. suami itu senang ketika istrinya tersenyum. Bener nggak, Pak? Baru ngangguk kayaknya. Pada saat pulang ke rumah, bukan suami itu tidak suka atau tidak happy. Memang kondisinya seperti itu, karena otak sistem limbiknya memang seperti itu. Si istri bagaimana menyikapi agar tidak terusir nih suami. Jadi kan bertengkaran nih kayak saya kemarin, udah pergi deh sana tidur di klinik. Kasihan banget ya udah pulang, suruh tidur di klinik lagi, balik lagi ke klinik gitu. Buat ibu-ibu, buat teteh-teteh, kakak-kakak, tante, saat suaminya pulang, anak laki-lakinya pulang, yang harus kita lakukan adalah tersenyum. Tahan senyum sampai 10 menit. Menit pertama, kedua, ketiga, senyum aja. Kita kan ada sikat gigi ya, dulu ada iklan senyum Pepsodent, tidak di-endorse saya. Senyum aja. Kalau setelah 10 menit dia baik-baik saja, kemudian bercanda dan tertawa, berarti tidak marah. Tapi ketika 10 menit ternyata marah, berarti memang kondisinya pulang dalam kondisi marah. Ada apa? Inilah tugas para istri untuk bertanya. Ada apa sih, Mas? Tawarkan dulu sesuatu yang disukai oleh pria. Otak pria, otak laparnya itu lebih cepat daripada wanita. Jadi pria itu lebih dulu lapar. Walaupun udah makan jam 6, pada saat pulang ke rumah jam 9, jam 10, seneng banget tuh kalau ditanyain, mau makan apa, Mas? Saya mau dibikinin apa? Syukur-syukur udah makan. Jam 12 baru pulang, suami saya baru pulang jam 12 malam. Saya tanyain, mau makan gak? Mau, astagfirullahaladzim. Padahal berharapnya udah makan. Cari GoFood, GrabFood, pesan makanan di luar. Padahal nawarin makannya basa-basi, ternyata beneran pengen makan. Tanyain dulu, mau makan? Kalau enggak mau makan, kita ajak ngobrol pelan-pelan. Ketika hahe saja, jangan marah. Ini udah diajak ngobrol, malah hahe. Kan kita pengen tahu, cerita dong, curhat, ada apa gitu. Ada apa sih? Saya pernah ngomong, ngapain cemberut, marah-marah? Iya, udahlah ya. Ada apa sih? Pengen tahu nih saya. Ada pasiennya yang mati gitu. Biasanya ada kucing-kucing yang mati, dia suka pusing gitu. Ada kucing yang mati. Ada apa sih? Ada customer yang komplain. Cuma diam aja, akhirnya saya jadi marah. Ini pemicu-pemicu berantem kalau kita nggak tahu. Sepele, kecil, ringan, tapi kalau nggak tahu, menurunkan kadar hormon-hormon baik di tubuh kita. Ada yang mau cerita atau curhat tentang emosinya nih? Malu mungkin ya. Oke, lanjut dong. Aduh, setengah jam lagi. Oh nggak, Dok, lanjut. Slide selanjutnya. Bisa slide selanjutnya, Dok? maaf sebentar. Ya. Yap. Silakan. Oke, ternyata kita punya sistem saraf. Saraf pusat dari otak ke sumsum tulang dan kemudian dibawa ke perifer atau tepi, yaitu ke seluruh tubuh. Jadi pusing kalau ngomongin sistem saraf. Dulu saya paling sebel kalau udah ada mata kuliah tentang syaraf. Luar biasa. Saya susah bikin contekannya. Jadi marilah kita analogikan sistem saraf seperti kabel listrik. Jadi kabel listrik ya kemana-mana, mengalir, kemudian membawa pesan, membawa energi listriknya untuk dinyalakan misalnya ke lampu. Oke. Lewat apa kalau di tubuh manusia? Lewat intelektual atau pergerakan atau emosi. Mohon maaf, Dok, untuk slide selanjutnya. Oke.
Jadi, ketika ada sesuatu omongan masuk ke dalam otak, ini akan dibawa ke tulang belakang. Kemudian ke syaraf-syaraf yang kayak garis-garis itu ya. Akan diinformasikan ke dalam tubuh. Inilah kenapa sejak kecil ibu kita tidak pernah ngomong ke kita yang jelek-jelek. Kita diajarkan tidak bicara yang jelek-jelek. Pada saat kita punya anak, kita paling antipati atau haram berkata, bodoh banget sih anak ini. Benar nggak? Kita tidak mau berkata, goblok ya, tolol ya, atau sesuatu yang jelek. Kita selalu merubah. Ketika anak itu cengeng misalnya, kita berubah. Oh, ternyata lagi nangis. Bentar ya, pasti kita rubah. Kita nggak mau bilang cengeng. Kenapa? Pada saat kita bilang cengeng masuk ke dalam otak. Di broadcast sama tubuh cengeng, tubuhnya nanti akan terus cengeng. Si anak akan terus cengeng. Sedikit sharing, ini ada di keluarga saya. Jadi saya punya adik 2, laki-laki dua-duanya. Adik saya yang terakhir ini agak jauh pautannya dengan adik saya yang kedua. Jadi saya dan adik saya yang kedua itu suka membuli dia karena tiba-tiba kita sudah besar, sudah happy, ada anak baru lagi nih lahir yang tiba-tiba lebih diperhatikan. Tidak sampai ke situ sebenarnya. Si adik saya ini, mohon maaf saya sebut namanya Edo. Bahkan ibu saya suka gini, ketika dia melakukan sesuatu, karena dia anak paling kecil, dari awal selalu dibantu, beda dengan kita yang dikasih kail, kalau dia dikasih ikannya langsung. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya, ambil minum sendiri, itu gelas bisa jatuh dan pecah. Dan ibu saya bilang, aduh si Edo ini sial aja deh kalau disuruh ngapa-ngapain. Setelah dia jatuh, ambil gelasnya jatuh dan pecah, dia nginjak belingnya. Tambah sial kan tuh kan si Edo, sial terus deh bawaannya, ntar sampai sore ini sial. Dan ternyata itu kejadiannya benar sampai sekarang. Kenapa? Karena kita selalu bilang, jangan suruh Edo deh, nanti sial ketika disuruh. Saya menyetop kata-kata ini ketika saya tahu ilmu ini. Jadi itulah kenapa kita nggak boleh ngomong yang jelek-jelek. Negatif boleh diomongi hanya 1 kali. Kenapa? Karena pada saat baru pertama kali pernah dengar, kalau niatnya baik, Tuhan sudah memberi pahala. Tapi kalau niat buruk dan tidak dilakukan, Tuhan tidak memberikan dosa. Pada saat ada sesuatu yang baik, itu langsung terbroadcast ke dalam tubuh. Langsung masuk dan tubuh itu akan mengikuti. Oh, anak ini akan menjadi anak yang pintar. Tubuh itu akan jadi pintar langsung. Tapi ketika ada yang bilang, saya takut, tidak akan langsung jalan. Nanti ada ceritanya, cuma saya hanya takut lupa. Inilah kaitannya dengan COVID-19, ya COVID-19 dan bukan Dewa 19. Jangan pernah mencari berita tentang COVID-19 berkali-kali. Jangan pernah searching. Maaf, flu. Aduh, gejala flu. Tiba-tiba yang keluar COVID-19. Padahal yang dicari asam lambung. Muncul COVID-19. Karena sekarang suasananya sedang COVID-19, semua berita tiba-tiba ada COVID-19-nya. Sakit asam lambung dikaitkan dengan COVID-19. Jangan-jangan flu biasa ada kaitannya dengan COVID-19. Ketika kita sering mencari tentang sesuatu yang kita takutkan, dan itu berkali-kali ya, paling senang kayaknya nyari yang negatif itu berkali-kali gitu. Entah kenapa ini, atau bawaan penasaran di tubuh, atau cuman kepo. Kalau anak saya bilang, kepo hasanah. Want to know aja, padahal nggak perlu. Kalau pengen tahu kondisi negara kita, cari berita yang benar, sekali saja tutup. Pengen tahu gejala COVID seperti apa sih, cari berita yang benar, setelah itu tutup. Nggak usah diinget-inget lagi. 3 kali melakukan itu akan terbroadcast nih di dalam tubuh kita.
segala sesuatu yang buruk akan terbroadcast lebih dari 3 kali. Alhamdulillah, Tuhan Maha Baik, Allah Maha Baik. Yang jelek-jelek ditunda. Sampai kapan? Sampai setelah berkata 3 atau 4 kali. Supaya preventifnya berapa? Udahlah 2 kali atau 3 kali aja, jangan ngomong yang jelek-jelek, cukup sekali aja. Istighfar setelah itu, mohon ampun. Setelah itu hilang. Karena sistem saraf ini, mohon maaf dok, untuk slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi level energi ya. Balik lagi, kenapa yang bagus-bagus bisa langsung jalan? Itulah hebatnya ciptaan Allah. Energi listrik di tubuh kita akan merespon ketika dia sudah di atas 200 Hz vibrasinya. Jadi berani dan nekat, ada perbedaannya tipis, ini masih terespon 200 Hz. Jadi masih langsung terespon oleh tubuh, terbroadcast, akan ditendang oleh tubuh keluar. Tapi di bawah 200, apalagi sampai 20, tidak akan terespon sama tubuh. Jadi rasa bangga, saya pernah tuh, wah bangga banget, senang banget, dan segala macam. Ternyata efeknya jadi jelek. Marah, pasti ada efek yang jelek. Kemudian berambisi berlebihan ya, ini ada yang jelek. Kemudian sampai rasa malu atau putus asa atau apatis. Terbroadcastnya setelah 3 kali kita mengucapkan itu, atau melakukan itu, atau merasakan itu, emosinya nggak dibuang. Kemarin Pak sharing, pada saat saya ikut EFT level 2, itu ada hal yang membuat saya sangat-sangat sedih. Jadi anak bulu saya mati 3. Mungkin bagi kebanyakan orang itu hanya hewan peliharaan. Tapi karena saya hidup dengan mereka, saya ngurus mereka, itu luar biasa saya sedihnya itu. Saya nangis dan segala macam. Hanya saya sampai sore, kebetulan saya punya pet shop. Pegawai saya telepon dan saya tanyain, gimana hari ini di pet shop? Banyak customer datang nggak? Banyak yang groomingin kucingnya nggak? Cuman sedikit Bu, yang grooming cuma 2. Omsetnya cuman pendapatan toko, mereka bilangnya pendapatan tokonya cuma 800.000. Wah, biasanya sehari ketika saya selalu tersenyum, happy dan segala macam itu pasti di atas 2 juta. Maaf, 2.500.000. Saya ingat saya kenapa? Oke, saya terlalu lama sedih dan berlarut-larut. Ini akan terbroadcast, ditendang sama tubuh, keluar nih. Entah siapa yang kena, sehingga ikutan sedih. Mungkin aja yang mau ke pet shop dan segala macam karena jadi sedih, karena ada masalah dan segala macam, nggak jadi datang. Itu bisa terjadi. Akhirnya malam, setelah sholat maghrib, saya bilang, saya tidak boleh seperti ini. Segala sesuatu itu adalah pinjaman dari Allah, pinjaman dari Tuhan. Saya tidak berhak mengkeep itu. Kapan mau diambil, ya itu haknya Allah. Jadi saya cuma berkata, terima kasih ya Allah ya Tuhan, Kau pinjamkan 3 ekor kucing ini sama saya. Walaupun dalam waktu yang sebentar, saya senang dan saya happy dan saya berusaha tersenyum. 5 menit kemudian pegawai saya telepon, Bu, ada yang datang beli A, B, C, D, jumlahnya berapa? 800.000 rupiah. Ini kadang-kadang yang teman-teman kalau pernah belajar yang namanya law of attraction ya, menarik sesuatu. Ada sesuatu yang ditarik dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi bagaimana kalau kita sedih berlarut, bagaimana efeknya itu luar biasa. Jadi ayolah kita mulai punya rasa asep penerimaan. Di EFT kita diajar ya pada saat karate chop, kemudian kita ungkapkan masalah, kita asep dulu nih. Karena hertz-nya cukup tinggi, badan kita akan merespon itu. Setelah itu kita katakan apa yang kita inginkan. Kenapa Mas Edi, teman-teman yang sudah belajar EFT, mengatakan itu, mengeluarkan kata-katanya.
Karena respon tubuh atau otak bisa kita setting dengan apa? Salah satunya dengan kata-kata. Jadi alangkah baiknya ketika kita bangun tidur, kebiasaan saya baca doa, kemudian bersyukur. Jadi saya bangun tidur sekitar jam 3:30 atau jam 3, bangun, berdoa, kemudian saya mengucapkan syukur, "Ya Allah, terima kasih Engkau memberikan saya rezeki hari ini. Terima kasih atas apa yang Engkau berikan. Saya masih bisa bernafas dan segala macam." Kemudian saya membaca list happy. Kenapa? Tadi kan kita bahas ya, bagaimana kita menyenggol otak dengan perasaan, emosi dengan perasaan. Baca sesuatu yang membuat kita happy, kita tulis. Saya happy ketika saya makan McDonald, saya happy ketika saya bisa makan es krim tanpa memikirkan berat badan saya misalnya. Saya happy ketika saya bisa masak enak, kemudian saya punya daftar syukur dan daftar berkah yang dikasih. Kenapa saya baca? Itu untuk mengingatkan tubuh saya akan emosi happy saya, emosi syukur saya, agar kembali terasa dan menariknya hari ini. Jadi buat teman-teman, jangan pernah lagi sekarang berkata bahwa, aduh saya takut nih kena COVID. Ketemu temannya yang lain, aduh saya takut nih, lagi batuk pilek nih, kayak saya lagi flu, batuk. Wah ada tuh gejalanya, gejala COVID, batuk kering. Saya nih batuk kering nih sekarang. Terus jadi berasa COVID. Saya nggak mau. Saya hanya batuk biasa. Kalaupun itu COVID, itu tidak masalah. Kenapa? Ketika imun tubuh kita kuat, fine-fine saja, nanti dia akan keluar sendiri. Kemarin Master Edi bilang, jadikan virus itu teman. Jadi kita bicara, dia tidak perlu ditakutkan. Dia teman saya, sahabat saya, dia akan jadi baik ketika bersama saya. Itu tubuh kita akan membroadcast itu. Oke, maaf dok, untuk slide selanjutnya, sebentar lagi ternyata. Keenakan ngomong, maaf ya, 2000 kata ini, belum habis dari pagi saya simpen-simpen buat ngomong malam ini. Bisa, ini yang terakhir ya. Ini yang tadi saya ceritakan tentang manusia dan gelombang energi. Jadi kita ternyata adalah badan bioplasmik seperti sinyal handphone. Tapi sinyal handphone kita tidak hanya 4G. Entah sampai berapa ratus 4G. Kenapa? Karena ketika sesuatu yang kita dorong ke alam, itu tidak hanya apa yang kita ucapkan dengan baik, kemudian kita tarik rezeki, tidak hanya itu, tapi sampai ke alam astral. Pernah dengar makhluk astral ya? Makhluk yang berbeda alam dengan kita. Ternyata kita bisa sampai ke alam astral. Apa itu? Doa. Jadi kenapa orang zaman dulu tidak pernah pusing ketika tidak ada handphone? Tapi tiba-tiba bisa saling paham. Oh iya, ternyata dulu bapak saya pernah memikirkan ibu, nenek saya. Terus ada telepon dari tetangga saya yang jauh bilangin, tadi ya, neneknya Helen telepon. Wah, bapak saya bilang, baru aja dipikirin. Ini berarti kan bukan 4G lagi nih. Entah berapa 4G, entah berapa G-nya itu. Udah lebih dari 100 G itu. Karena ayah saya ada di Jakarta, nenek saya ada di Bukit Tinggi. Jauh sekali nih. Dan itu bisa terjadi. Mohon maaf untuk yang muslim. Kenapa Rasulullah nanti akan kenal kita? Karena kita bersalawat. Pada saat kita bersalawat, kita mengirimkan saya bersalawat kepada Rasulullah. Rasulullah tahu di mana? Di alam astral sana. Oh ini yang bersalawat sama saya. Mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Insya Allah sampai. Karena sinyalnya tidak hanya 4G. Oke. Jadi kenapa menjaga perasaan itu penting pada saat kondisi ini seperti yang saya ceritakan tadi. Ada hal-hal sepele yang kita tidak tahu yang bisa merusak hormon-hormon di dalam tubuh kita. Tubuh kita ternyata Pak, Ibu, Kakak, Mas, AA, dan adik-adik saya mungkin yang umurnya ada lebih muda dari saya, punya tameng atau shield. 6 meter di depan, 6 meter di belakang, 6 meter di kiri kanan, atas dan bawah. Jadi yakinlah bahwa virus atau bakteri tidak bisa sampai ke kita.
Tapi kenapa sih ternyata kita sakit loh, kena virus loh. Ada hal yang kita tidak lakukan. Pertama, di EFT kita selalu belajar tentang 3P, pola hidup, pola pikir, dan pola makan kita. Kenapa Tuhan memberikan COVID-19? Coba kita ambil hikmahnya selama ini, yang ibu-ibu atau bapak-bapak gregetan di rumah, tadi udah tahu sedikit ilmunya ya, ternyata memang laki-laki seperti itu dan perempuan seperti itu, tapi coba kita telusur lagi. Tubuh ini pinjaman dari Allah, tubuh ini pinjaman dari Tuhan. Mungkin saat ini kita sudah mulai lupa untuk menjaganya, makan sembarangan, makan seenaknya. Yang dulu 4 sehat 5 sempurna, kemudian sekarang ada pola makan gizi seimbang, semuanya harus seimbang, lupa nih. Terlalu banyak makan karbohidrat pati misalnya. Terlalu banyak mengkonsumsi gula, padahal kita sudah tidak membutuhkan itu. Kita lupa dengan happy-happy-nya kondisi ini. Kemudian jangan-jangan kita lupa untuk menjaga pola hidup kita. Sekarang hikmahnya, berkahnya untuk para penjual sepeda. Karena tiba-tiba orang mau berolahraga. Mungkin kemarin kita tidak lagi berolahraga, kita lupa. Tidur terlalu larut malam, tidak lagi cukup waktu istirahat kita. Kemudian kita dengan kondisi lingkungan yang seperti ini, banyak energi negatif dari televisi, dari handphone. Pola pikir kita sudah negatif. Itulah yang membuat tameng yang kita punya hancur, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi kita melakukan berbagai cara dan accept bahwa virus ini diciptakan untuk mengingatkan kita bahwa Allah dan Tuhan kita sayang sama kita. Tidak untuk menghukum kita. Ada 2 hal yang selalu saya ingat. Kebetulan saya pinjam kata-katanya Coach Robi, beliau teman kita juga di EFT. Kalau ada sesuatu yang sesuai dengan harapan kita, itu adalah berkah. Jika tidak sesuai dengan harapan kita, itu adalah belajar. Jadi jangan pernah berburuk sangka pada siapapun. Ada COVID, bahkan ketika kita sudah menjaga pola hidup dan segala macam, kita sudah berusaha happy, semuanya sudah kita jaga, tapi tetap kita kena. Atau ternyata penyakit-penyakit lain. Jadi kan itu belajar buat kita. Bukan sebagai hukuman kita. Dengan kita berprasangka baik terus, segala sesuatu akan menjadi baik. Mungkin sharing dari saya cukup sekian, Dr. Endah dan teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Terlalu asik berbicara, sudah jam 9 ya ternyata. 20.000 kata, Pak, maaf. Ternyata Dr. Endah tidak terdengar suaranya, dia di mute ya. Maaf. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi Dr. Helen sudah menyampaikan paparannya ya. Bagaimana kita jadi tahu nih bedanya kita dengan suami kita, dengan anak laki-laki kita ya. Dan terus sehingga kita bisa bersikap lebih baik gitu. Oke, silakan ada yang ini ingin bertanya, saya cek ini ya. Ya, ini setiap insan yang hidup bahagia, lengkap tugas bahagia di akhirat. Kemudian, sebentar. Sambil menunggu saya, ada Bapak Ibu yang ingin ini sharing? Nggak ada yang bertanya nih, Dok. Oke. Sudah habis itu 20.000 kata dan 7.000 katanya. Sudah malam. Ada. Bu Salami. Bu Salami, ya silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya
Yang poin terakhir masalah doa ya, dulu tidak ada HP, tidak ada telepon, itu energi doa yang mungkin tersirat di hati kita, bisa connect langsung dengan orang tua kita yang lain atau dengan pasangan. Apa itu dalam kehidupan sehari itu disebut juga dengan firasat gitu ya. Atau apalah namanya, saya kan kurang pengetahuan. Tapi misalnya begini, saya lagi teringat, aduh hujan-hujan begini, enaknya makan mie goreng. Kalau di Aceh, saya dari Banda Aceh ya, mie goreng. Tiba-tiba baru sebentar ada datang tamu ketok pintu, terus bawa mie goreng. Ya, itu ada kaitan dengan energi tadi. Terima kasih, Dokter. Ya. Terima kasih Ibu Bu Salami ya. Itu salah satu efek dari kita menarik ya. Zaman sekarang lagi ngetren nih law of attraction, kita menarik sesuatu. Ada yang tanpa sengaja itu ketika kita berpikir rasanya pingin deh minum kopi. Nih ada yang ngasih kopi, ada yang ngasih rasanya pingin deh nih makan roti, tiba-tiba ada yang datang. Tapi itu yang tidak sengaja, tapi ternyata itu bisa dilakukan dengan sengaja dan gampang banget caranya. Sharing satu, saya lupa. Untuk menarik rezeki ada hal yang harus kita lakukan. Jadi ada LOA, Law of Attraction, yang kita sengaja untuk melakukannya dengan cara apa? Yang pertama happy tadi, kita senang-senang. Yang kedua, kita jangan lupa bersedekah. Karena Tuhan tidak akan memberikan sebanyak apa yang kita keluarkan. Kita memberikan orang tidak mampu satu piring nasi goreng akan kembalinya lebih daripada itu. Jadi kita tidak mungkin pada saat kita menanam biji semangka yang tumbuh hanya satu biji semangka, tapi akan ada ribuan biji semangka. Kemudian jangan lupa bahwa semua itu adalah pinjaman. Jadi kita ikhlas dengan segalanya. Ketika kita ikhlas, apapun yang terjadi, kita akan senang ikhlas. Kita hanya akan bersyukur. Kemudian selalu hormati guru kita, orang tua kita, karena mereka memberikan energi. Yang ibunya masih ada luar biasa, karena energi ibu ke anak perempuannya itu lebih kuat daripada ke anak laki-lakinya. Jadi luar biasa sekali energi itu. Nyambung ke energi, saya lupa, jangan malas untuk suroget ya. Suroget, jangan malas untuk suroget. Saya pertama kali belajar EFT tentang suroget, saya sangat-sangat tidak percaya. Aduh, malas banget sih. Jauh banget gitu. Mendingan saya pengennya tapping orang di depannya. Tapi ketika saya belajar ini, suroget itu luar biasa. Jangankan kita tapping, kita hanya memikirkan energi kita akan sampai ke orangnya. Jadi itu saya sekarang malah lebih senang bersuroget daripada tapping. Maksudnya adalah ternyata suroget itu tidak main-main gitu. Tidak, efeknya bisa jadi sama dengan ketika kita tapping sendiri. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi karena sinyal di saya kurang baik, saya sempat keluar lalu masuk lagi. Jadi mempengaruhi di laptop saya, chatnya banyak yang hilang. Jadi silakan kalau misalnya ada yang bertanya di chat, saya nggak bisa menjawab, silakan untuk bertanya langsung. Kebetulan ada Pak Ade Rusli. Ada Pak Ade Rusli yang bertanya, Dok, mohon izin tanya, apakah ada dijual komersial hormon-hormon tadi, serotonin, endorfin, dopamin, tadi bagi kita yang kekurangan produksi hormon? Ya. Saya jawab langsung ya. Kita nggak perlu membeli hormon-hormon itu, Pak. Jadi satu hal ketika kita jadi hormon endorfin, serotonin atau hormon baik lainnya, mohon maaf kalau saya salah, punya efek luar biasa, lebih luar biasa daripada morfin. Jadi kalau kita sakit ya Dok ya, mau dilakukan apa, ternyata kita dikasih morfin untuk supaya kita tidak merasakan rasa sakit. Ternyata efeknya lebih luar biasa daripada morfin.
Jadi ketika ada hormon jahat di dalam tubuh kita yang keluar, kenapa sih kita tidak mati? Karena hormon jahat ini efeknya lebih parah daripada bisa ular yang paling jahat sekalipun. Tapi ternyata hormon-hormon serotonin, endorfin, dopamin tadi efeknya lebih kuat daripada bisa ular paling mematikan sekalipun. Gampang ngedapetinnya, nggak usah beli. Satu hal yang harus kita lakukan adalah kita belajar untuk tersenyum. Jadi saya belajar tersenyum ini bahkan ketika saya sedih dan menangis pun secara refleks otot wajah saya tersenyum. Saya belajar dari anak saya, ketika saya omelin, dia datang ke saya. Saya sebel banget sebenarnya, tapi ketika dia menunjukkan mukanya, saya jadi ketawa gitu. Saya marahin dia dan dia nyengir ke depan saya gitu. Dan saya mulai belajar, oke, ngapain saya marah, bikin saya bete aja, bikin saya mood saya turun. Jadi ketika saya punya masalah berat sekalipun, saya akan tersenyum. Sesuatu yang datang, sesuatu negatif datang boleh. Untuk apa? Untuk kita bagaimana menyikapi atau mencari jalan keluar dari masalah itu. Nggak ada yang bilang kita tidak boleh punya pikiran negatif. Boleh. Kalau kita nggak berpikiran negatif, kita tidak akan berpikir bahwa harimau itu akan menerkam kita. Jangan-jangan nanti kita deketin terus ya harimau. Jadi kita boleh punya pikiran negatif satu kali aja. Untuk apa? Untuk bagaimana cari jalan keluarnya. Jadi hormon serotonin, endorfin, dopamin, dan lain-lain tadi, kalau mau kita cukup tersenyum. Lakukan pola 3P, makannya oke, happy terus. Bagaimanapun masalah kita, yakinlah bahwa semua itu dari Allah. Allah tidak akan memberikan ujian lebih berat dari kemampuan hambanya. Kemudian selalu berprasangka baik. Kenapa? Karena Allah bilang, saya menurut prasangka hambaku. Jadi berprasangka baik sajalah, hormon itu akan terus datang. Jadi nggak perlu kita ngeluarin duit lagi untuk beli. Yang paling gampang senyum aja, lagi nangis pun senyum, itu pasti akan keluar. Kalau pengen iseng, lagi sedih, kerokan. Ketika kerokan, nanti ada hormon yang muncul karena rasa sakit itu. Kita tipu kerok, dia senyum. Akan bikin kita happy. Ketika sudah di fase happy, kita bisa berpikir positif lagi. Oh iya, kita nggak boleh nih sedih. Kayak saya tadi, oh iya kita nggak boleh sedih berkepanjangan ketika kucing saya diambil Tuhan. Itu aja sih, Pak. Jadi Mas Ade, Rusli, nggak usah beli, Mas. Uangnya buat yang lain saja. Buat sedekah lebih enak. Iya. Ini Pak Ade, Pak Ade udah. Pak Ade. Pak Ade. Udah lebih sepuh dari kita, Dok. Oke. Ya ini, oh iya, saya senang memanggil orang Mas atau apa, karena saya kalau dipanggil Mbak, saya berasa lebih tua. Jadi kalau dipanggil nama, walaupun orang yang manggil nama sama saya lebih tua, saya serasa seumuran. Mohon maaf, Pak Ade. Ya, baik. Tadi ada Pak Juni yang raise hand. Silakan Pak Jun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Audionya terdengar ya? Insya Allah terdengar. Saya minta komentar tadi agak terlambat karena ada apa? Yang datang dulu. Dikatakan pasien kok nggak enak. Jadi gini, ketika ada pasien, ini mau dibahas mungkin Dokter Endah. Saya muridnya Bu Endah nih, Dokter Endah, dan muridnya Bu Rika. Ketika itu ada, dulu pernah belajar hadis Rawahu Muslim nomor 2202 itu ya. Ketika ada seorang sakit, Rasulullah itu memegang tangan, peganglah dengan tangannya. Dalam hadis diterangkan tangan kanannya. Nah ini kalau di EFT atau di tadi nyinggung-nyinggung tentang EFT ya, tapping sama surrogate ya. Itu kan doanya adalah Bismillahi 3 kali. Kalau dimanai artinya itu bagus ya, dengan menyebut Tuhanku, hi-nya Tuhan, milik Tuhan saya ya. Bismillahi, Bismillahi, benar-benar itu 3 itu Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi. Kalau diartikan itu ada apa ya, superlatif meningkat-meningkatnya. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ujidu wa ukhadiru. Nah, beberapa pasien ketika diminta yang kedua itu setelah menyebut asma Allah,
berdoa aku berlindung kepada Allah wa qudratihi itu apa ya? Dari semua kehendaknya, qadarnya, kuasa Allah. Apa qadarnya? Min syarri ma wa kejelekan-kejelekan dari ujitu wa ukhadiru yang terjadi maupun yang hadiru, kekhawatiran. Nah, ini menarik Bu Dr. Indah, mungkin perlu komentar. Orang tak mati itu takut, orang sakit itu takut mati. Kalau sekarang takut COVID, kekhawatiran karena terpaan media ya, data dan sebagainya, takut rasio-rasio statistik dan sebagainya ya. Nah, ini dalam psikologi namanya kalau nggak salah incantation ya. Ya, saya tidak khawatir, saya bisa, saya sehat, saya dan sebagainya. Nah, itu ternyata diajarkan juga oleh Rasulullah dalam hadis rawahu Muslim nomor 2202. Nanti bisa dicari ya. Bismillahi, a'udzubillahi min syarri ma ujidu wa ukhadiru. Nah, beberapa pasien yang saya sentuh, saya ajari berdoa, beberapa saat kemudian kok merasa sehat. Nah, itu menjadi sharing. Mungkin perlu komentarnya, komentar dari para senior. Mungkin begitu Bu Dr. Indah. Ya, silakan Dr. Helen. Saya nanti nambahin aja. Saya sebenarnya belum paham dengan itu ya Bu, cuman ternyata tubuh kita ketika kita berkata Bismillahirrohmanirrohim atau kita berkata Astaghfirullahaladzim, ternyata sel di dalam tubuh kita ini kalau bisa diproyeksikan itu betapa girang dan senangnya. Jadi sel-sel itu tuh kalau bisa kita proyeksikan itu melompat-lompat kayak anak kecil dapat sesuatu yang dia inginin banget. Jadi luar biasa ketika kita berkata Bismillahirrohmanirrohim, energi yang kita pancarkan itu akan sangat besar. Ketika kita bilang Astaghfirullahaladzim, itu energi yang kita pancarkan memang sangat besar. Satu lagi besarnya energi itu pada saat kita berdoa, kita sholat, ibu wanita yang sedang hamil, itu energinya luar biasa besar. Mungkin Dr. Enda bisa tambahin dengan hadis yang tadi ya, doa yang tadi dokter katakan. Nah, kayaknya Dr. Enda ya, oke. Nggak bagus jadi hilang timbul. Silakan. Saya agak lost tadi, nggak dengar semuanya. Iya, maksudnya tadi saya bilang memang ketika kita berkata Bismillahirrohmanirrohim itu sel-sel di tubuh kita memang luar biasa bahagianya, lompat-lompat ya, dan itu membuat energi di dalam tubuh kita itu akan keluar dengan sangat besar. Jadi wajar ketika kita melakukan itu dengan keyakinan, hakul yakin sembuh itu insya Allah akan sembuh. Atau mungkin jadi Dokter Endah tambahin tadi perkataannya. Ya, prinsip sama ya. Jadi tadi gambarnya Dokter Helen juga dari yang slide terakhir itu kan sistem energi kita ya Dok ya. Dari situ kan kelihatan ya. Lalu dengan sentuhan yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan sebenarnya pada titik akupuntur kan di kepala ya rata-rata seperti ini chakra. Nah itu tentu saja akan mempengaruhi energi di tubuh kita. Ditambah dengan kata-kata doa itu adalah afirmasi. Jadi mekanismenya itulah yang sebenarnya menjadi dasar juga EFT Pak Jun. Pertama adalah dengan mengetuk-ngetuk, menyentuh titik-titik akupuntur yang menjadi berpengaruh kepada sistem energi tubuh kita, ya. Kemudian afirmasi positif, kata-kata yang baik, doa, apalagi doanya Rasulullah, apalagi doanya kata-katanya adalah dengan kita langsung kepada Allah dan Rasulullah. Itu tentu saja kata-kata afirmasi yang sangat tinggi sekali, sehingga dampaknya itu ya sangat luar biasa kepada tadi orang sembuh dan sebagainya, bisa bahagia, bisa menjadi positif, bisa semangat, bahagia. Kalau kepada fisik kesembuhan, intinya seperti itu. Kalau
kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh tadi Pak Jun dengan yang kami pelajari di EFT. Korelasinya seperti itu. Cukup menjawab Pak Jun? Insya Allah. Tadi ada yang chat minta teksnya, ini sekedar sharing. Saya di chat atau di coba saya chat dulu. Ya, silakan. Itu ada dicari di laptop banyak. Hadis Rawahu Muslim 2202 ya. Ya. Silakan dicat Pak Jun. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi laptop saya karena sinyalnya nggak bagus, jadi chatnya tidak tersimpan dengan baik. Kalau masih ada pertanyaan yang belum bisa saya bacakan, tapi masih ingin disampaikan kepada Dr. Helen, silakan. Oke. Sudah cukup? Sudah habis Bu, udah jam 9. Lewat ya, dari 20.000 kata dan 7.000 katanya sudah habis. Sudah habis ya. Baik. Sambil menunggu maaf, ini. dokter, satu lagi saya lupa. Saya juga dapat sumber dari guru saya, Dr. Aisyah Dahlan. Jadi kalau mau lebih mengenal tentang bagaimana brain dan otak, bisa searching. Jadi saya juga ambil sumber dari beliau. Dan kemudian nanti kalau materinya mau di-share ke teman-teman, mungkin saya betulin dulu ya, karena tadi bikinnya itu tergesa-gesa, jadi biar dipercantik dan teman-teman sedikit paham pada saat itu. Makasih Dok. Oke, silakan Dok, nanti kalau sudah dikoreksi baru disampaikan. Bapak Ibu sekalian, ini sharing dari Pak Jun. A'udzubillahi wa qudrati min syarri ma atsdu wa uhadir. Ya, 7 kali dengan menyebut nama Allah dan menyebut nama Allah. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari kejelekan yang aku dapatkan dan aku waspadai. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, karena sudah waktunya juga, sudah melewati waktunya, kita akhiri pertemuan kita. Dr. Helen bisa kasih closing statement, Dok? Ya, mungkin jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kita di sini karena namanya LLC, kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Jadi semua salah datangnya dari saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga kita tetap bisa menjaga perasaannya, karena sudah tahu nih, ternyata suami saya begini, itu memang kodratnya dan fitrahnya. Ternyata istri saya seperti ini, memang sudah fitrahnya. Jadi jangan lagi ada senggolan-senggolan nggak penting nih. Ada sedikit ilmu yang bisa kita lakukan di rumah untuk membuat pertahanan imun tubuh kita dalam melawan tidak hanya COVID-19, tapi virus dan bakteri lainnya itu tidak sampai masuk ke kita. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Helen. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi Dr. Helen sudah menyampaikan paparannya, dan ini bisa menambah bekal buat kita dalam kita bersikap, dalam kita berpikir, dalam kita berasa dengan orang terdekat kita maupun di lingkungan kita. Semoga di tengah ketidakpastian pandemi ini, ya, dengan perasaan kita yang tetap happy ya Dok ya, tetap bersyukur, tetap tenang, ya, karena kita bisa menjaga perasaan kita, sehingga kita bisa jadi tetap happy, tenang, sabar, bersyukur. Insya Allah kita bisa survive dengan pandemi ini. Demikian kami dari LLC, semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di LLC berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.